Oke, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam Ibu. Oke, apa kabar nih? Sehat-sehat lagi pada puasa? Alhamdulillah. Cuman lemes Ibu. Aduh, cuman lemes. Tapi di rumah ya, pada di rumah. Oke, walaupun kita lagi puasa, semoga semangat kita enggak berkurang gitu ya dalam mempelajari buat hari ini gitu. Oke, kalau misalnya udah semua ya, udah pada ada di Zoom, ruang Zoom. Oke, kita berdoa terlebih dahulu. Boleh dipimpin oleh ketua kelasnya. Oke, baik teman-teman. Sebelum mulai pembelajaran, kita baca doa terlebih dahulu ya. Baca doa dalam hati masing-masing, dimulai. Selesai. Ya, Alhamdulillah, karena kita udah cek kehadirannya, pada hadir semua, dan juga udah berdoa. Ibu mau cek kerapihan terlebih dahulu. Nih, udah pada siap belum nih buat belajar hari ini? Siap Ibu. Bagus ya semangatnya. Coba lihat dulu buku alat tulisnya. Coba dilihat di on cam yang belum on cam, ayo on cam. Ini Bu. Oke, bagus ya. Ada on cam semua. Oke, Ibu suka nih semangat-semangatnya. Oke, kali kita hari ini akan belajar karena udah siap. Udah siap ya? Siap Ibu. Oke. Kita ini akan membahas materi baru. Ibu share screen dulu. Gimana nih, udah ada belum? Masih belum terlihat Ibu. Masih loading. Oke, kita tunggu ya. Jadi kali ini kita akan membahas materi baru yaitu nanoteknologi. Sebelumnya ada yang pernah dengar istilah nano atau nanometer, nanoteknologi? Ada yang pernah dengar? Pernah Ibu. Apa coba yang pernah dengar? Biasanya itu berkaitan sama bidang kedokteran atau teknologi Ya, betul lingkungan gitu banget. mungkin Bu. Ya, betul banget ya. Nanti sebelum kita lebih jauh belajar tentang nanoteknologi ini, Ibu akan memberikan aplikasi mengenai nanoteknologi supaya kalian ini bisa lebih memahami. Nah, di sini ada gambar apa? Sunscreen Bu. Ya, benar sunscreen. Sunscreen atau sunblock ya. Mungkin yang perempuan ini udah pada tahu ya, barangkali dari kalian-kalian juga udah memakai sunscreen atau sunblock ini. Nah, kenapa sih sunscreen atau sunblock ini bisa menjaga kulit kita ini dari paparan sinar matahari atau sinar UV dari matahari? Karena kandungan yang di dalamnya Ibu yang membantu menjaga kulit kita. Ya, bagus banget ya jawabannya, Jauza. Nah, biar kulit kita itu tidak hitam, tidak belang gitu ya, karena terkena paparan sinar matahari yang berlebih. Nah, karena memang di dalam sunscreen atau sunblock ini terdapat bahan aktif atau zat aktif ya. Zat aktif ini berfungsi untuk menangkal sinar matahari atau sinar UV yang mengenai tubuh kita. Nah, apa aja sih si bahan aktif itu? Ada yang tahu ada apa aja? Belum tahu Ibu. Nah, salah satunya itu ada titanium dioksida atau rumus molekulnya itu TiO2, juga ada zinc oksida atau ZNO ya. Nih, ada zinc dioksida. Nah, ini itu berada dalam bentuk atau dalam ukuran nano, jadi sangat kecil sekali ya dalam ukuran nanometer itu. Nah, di sini ada gambar lagi ya, ini gambar TiO2 atau titanium dioksida. Ketika dilihat Microsoft elektron ya, ini dalam ukuran 50 nanometer gitu. Jadi bentuknya ini seperti ini gitu. Nah, TiO2 ini maupun ZNO yang berada dalam ukuran nanometer ini biasa disebut dengan nanomaterial. Nah, nanomaterial ini dihasilkan dari suatu teknologi tertentu yang disebut dengan nanoteknologi. Nah,
Nah, kali ini kita akan mempelajari tujuan pembelajaran ini, jadi peserta didik ini mampu mengidentifikasi apa itu nanoteknologi dan mampu mengidentifikasi beberapa contoh dari nanoteknologinya. Nah, jadi apa sih nanoteknologi itu? Nah, bentar ya Ibu hapus dulu. Nah, jadi apa sih nanoteknologi itu? Nah, jadi nanoteknologi itu berasal dari dua kata ya, ada nano dan ada teknologi. Nah, jadi nano ini merupakan ukuran, jadi satu nanometer satu nanometer ini itu sama dengan 1 × 10⁻⁹ atau kalau misalnya dijumlahin ini 1 miliar gitu ya, sekitar miliaran. Jadi ini tuh sangat kecil sekali. Makanya karena ukurannya sangat kecil, ketika kita melihat, material gitu ya yang berukuran nano itu, kita itu tidak bisa menggunakan mata kita. Nah, kita itu harus pakai suatu alat yang disebut dengan mikroskop elektron, yang bisa mendeteksi material-material dalam ukuran nanometer itu, oke? Oke, itu nano ya. Kemudian teknologi. Nah, teknologi ini suatu yang berhubungan dengan hal-hal yang baru gitu ya. Nah, sehingga kita ini bisa mengartikan bahwa nanoteknologi itu pengertiannya adalah teknologi yang merekayasa material dalam ukuran nano atau dalam ukuran 10⁻⁹ gitu ya. Nah, ada beberapa prinsip dari green chemistry. Nah, atau kimia hijau dan nanoteknologi ini merupakan, sesuai dengan prinsip yang kedua dari kimia hijau, yaitu memaksimalkan nilai ekonomi suatu atom. Jadi seperti yang sudah diutarakan tadi, bahwasannya ketika kita menggunakan nanoteknologi, maka kita bisa merekayasa, memanipulasi, maupun mengkontrol atom-atom yang di dalam, level yang sangat kecil sekali gitu. Nah, pentingnya nanoteknologi ini terletak pada potensi besar untuk mengembangkan solusi dan teknologi baru yang dapat digunakan untuk mengatasi banyak masalah di dunia, seperti kesehatan, energi, lingkungan, teknologi, informasi di bidang kesehatan. Nah, kemudian, ini pentingnya nanoteknologi ada di bidang kesehatan. Ada yang tahu ini gambar apa? Perangkat kesehatan mungkin, Bu. Ya, terus ada lagi? Apa ya? Rongsen, tapi kayaknya Oke, bukan, Bu. bisa. Jadi ini tuh di bidang kesehatan, pentingnya nanoteknologi itu karena untuk menciptakan perangkat medis, dan terapi yang lebih efektif dan efisien dalam memerangi penyakit. Misalnya, pengembangan teknologi, terus terapi care yang lebih, presisi gitu ya, dan dapat menghindari kerusakan sel-sel sehat. Kemudian ini di bidang energi. Ini ada yang tahu gambar apa? Sel surya, Bu. Ih, betul banget, pinter ya, pada aktif semua. Nah ini, di bidang energi, nanoteknologi itu bisa digunakan dalam pengembangan teknologi energi terbarukan seperti sel surya yang lebih efisien dan, baterai yang lebih kuat gitu. Nah ini, kalau ini apa? Eh, Gelas kaca. Ya, di sini juga, pentingnya nanoteknologi di bidang lingkungan itu dapat digunakan untuk menciptakan material dan produk yang ramah lingkungan seperti pelapisan, bahan kimia yang ramah lingkungan, dan filter air yang dapat menghilangkan polutan juga limbah gitu. Nah, ini ada contohnya di teknik informasi.
Nah, ini gambar apa, yo? Komputer, Ibu. Ya, terus ada lagi? Ada apa ya itu? Perangkat komputer. Ya, lagi. Mesin fotokopi. Eh, Keren ya. Di jadi di bidang teknologi informasi ini, nah, teknologi ini dapat digunakan dalam pengembangan komputer gitu dan perangkat elektronik yang lebih kecil, cepat dan efisien. Lalu teknologi ini dapat membawa perubahan besar dalam berbagai bidang kehidupan yang dapat dan memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara keseluruhan. Namun perlu diingat bahwa seperti halnya teknologi lainnya ini, penggunaan untuk teknologi juga itu harus diimbangi dengan pertimbangan etika, keamanan, dan dampak sosial. Nah, kemudian di sini ada tayangan video yang bisa kalian amati ya. Ntar, apakah udah ada ini videonya? sudah Ibu, tapi belum mulai. Ya, belum mulai ya. Kita amati bersama-sama, oke? Nah, kali ini ada kabar yang cukup menggembirakan dari lumpur panas. Nah, jadi ini gambar apa anak-anak? Lumpur Lapindo, Ibu. Ya, benar ya. Ini lumpur lapindo. Lumpur yang dulunya ganas menenggelamkan ratusan bahkan ribuan rumah warga. Ternyata kini teridentifikasi mengandung unsur yang sangat berharga dan bahkan diburu oleh dunia. Oke, dikutip dari beberapa sumber berita berikut, diketahui bahwa Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM mengungkapkan adanya potensi kandungan logam tanah jarang atau rare earth di lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur. Nah, sebelumnya perlu kalian ketahui bahwa logam tanah jarang atau yang sering disebut dengan rare earth dalam bahasa bekennya ini merupakan salah satu mineral yang jadi perhatian dunia karena sangat dibutuhkan dalam pengembangan kendaraan listrik, bos. Nah, mantap kan? Dulunya bencana bagi Indonesia, ternyata sekarang berubah menjadi berkah untuk Indonesia. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, yaitu Bapak Eko Mudilono pun mengatakan bahwa kami juga melakukan kajian terhadap lumpur Sidoarjo yang ternyata juga diidentifikasi oleh Badan Litbang mengandung logam tanah jarang. Sebagai informasi untuk logam tanah jarang ini, berdasarkan data Pusat Sumber Daya Mineral Batu Bara dan Panas Bumi atau PSDMBP, Badan Geologi Kementerian ASDM telah diidentifikasi sebanyak 28 lokasi yang memiliki potensi logam tanah jarang. Secara rinci, potensi tersebut tersebar di 16 lokasi di Sumatera, 7 lokasi di Kalimantan, 3 lokasi di Sulawesi, dan 2 lokasi di Jawa, bos. Sementara itu, ada 9 lokasi survei dan penyelidikan yang dilakukan oleh Badan Geologi untuk mengungkap potensi mineral, yakni tersebar di Mandalika, Sumatera Utara, untuk emas dan mineral lainnya, selanjutnya di Sumbawa Barat, NTB untuk mineral mulia dan logam dasar. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, logam tanah jarang ini pun semakin dicari dan diburu oleh dunia, bos. Bagaimana tidak? Elemen logam tanah jarang ini pun digunakan dalam berbagai forum konsumen Amerika Serikat, mulai dari iPhone hingga mobil listrik, serta mesin jet militer, satelit, dan juga laser. Logam tanah jarang atau rare ini pun digunakan dalam baterai sinyal untuk mobil listrik dan hybrid, keramik canggih, komputer, pulsa DVD, turbin angin, katalis dalam mobil dan kilang minyak, monitor, televisi, penerangan, laser, teroptik, superkonduktor, dan pemolek pajak. Beberapa elemen tanah jarang seperti neodymium dan gipsosium sangat penting untuk motor yang digunakan dalam kendaraan listrik, dan beberapa mineral rare ini pun sangat penting dalam peralatan militer seperti mesin jet, sistem pangan udara, sistem pertahanan anti udara, satelit, serta laser. Di contohnya, dalam Bandung, diperlukan untuk memproduksi perangkat pengeliharaan malam atau tembakan night vision. Nah, dengan ditemukannya potensi baru logam tanah jarang di bekas lumpur Lapindo ini, bagaimana tidak? Ini pun pastinya akan menjadi berkah bagi Indonesia, bos. Tinggal bagaimana lagi cara pemerintah mengelolanya untuk kepentingan bangsa dan negara, dan tidak untuk kepentingan pribadi. Jadi bagaimana menurut kalian, calon komentar, tetaplah kalian bangga dan jangan sampai terus Indonesia maju. Salam Indo Dios. Oke, jadi itu ya eh, mengenai fenomena yang Ibu tayangkan. Nah, dari fenomena itu, Ibu udah mengirimkan LKPD di WA Group. Boleh dicek apakah sudah ada. Ada Ibu. Nah, boleh diisi ya sesuai petunjuk yang ada di LKPD. Nah, sambil ngisi, jadi tadi tuh apa eh yang ada di Lumpur Lapindo tuh? Mengandung logam tanah jarang, Ibu. Yang dia itu Ya, mineral. iya betul. Terus terus manfaatnya tadi apa tuh manfaat dari logam tanah jarang itu?
Dan Izin kenapa sih menjawab, logam Ibu. tanah jarang itu sangat berharga? Boleh satu orang, jangan semua ya. Ya, Ibu. Jadi apa Tadi manfaatnya? manfaatnya itu dalam pembuatan magnet, kemudian katalis, terus juga untuk pembuatan baterai, perangkat elektronik, dan juga dalam industri energi terbarukan yaitu bisa jadi sumber energi buat misalnya tuh mobil listrik kayak gitu Ibu. Terus ternyata juga bisa untuk pengobatan. Jadi potensinya itu sangat berharga gitu. Iya, betul ya. Berarti tadi Jauza mengamati dari awal sampai akhir ya, jawabannya sudah komplit. Udah berarti penting banget gitu ya, nanoteknologi itu penting sekali di kehidupan sehari-hari kita. Nah, boleh sok diisi LKPD-nya apakah sudah? Sudah Ibu. Nah, oke. Kalau sudah, Ibu mau satu orang untuk menarik kesimpulan atau isi dari LKPD-nya, menarik kesimpulan dari LKPD yang sudah Ibu kasih. Oke, di sini ada yang off cam lagi. Ibu mau di on cam kan ya? Boleh Asep, di on cam kan Asep? Apakah ada Asep? Iya, sok. On cam ya semuanya harus tetap semangat. Boleh Ibu siapa yang mau izin menarik menjawab. kesimpulan? Siapa? Ya udah Ibu. Oke, boleh Jauza, silahkan. Jadi nanoteknologi itu ilmu yang mempelajari bagaimana memanipulasi dan mengendalikan materi yang skalanya itu skala kecil, jadi nanti atau skala nanometer Ibu. Oke, Nah, ada lagi. kemudian pentingnya menggunakan nanoteknologi ini terletak pada kemampuannya untuk menciptakan material seperti perangkat dan juga sistem-sistem yang mana tentunya ini tuh bermanfaat dalam bidang seperti kedokteran, kemudian juga elektronik, energi, dan lingkungan. Oke, bagus ya. Jadi nano itu berasal dari bahasa Yunani, itu artinya kecil gitu, ukuran gitu. Jadi ukurannya itu adalah 1/1000 juta atau 1/semiliar gitu ya. Jika dibandingkan terhadap ukuran meter, maka 1 nanometer itu sama dengan 10⁻⁹ gitu. Bisa kalian bayangkan gitu ya, kalau misalnya benda seukuran ini gitu. Nah, ukuran nano ini digunakan pada rekayasa teknologi sehingga dikenal dengan istilah nanoteknologi. Nah, muncul itu pada tahun 1974, yaitu saat Nario Taniguchi menyatakan bahwa material itu dapat dikontrol dan direkayasa hingga ukurannya itu lebih kecil gitu dari ukuran mikrometer. Nah, jadi area nanoteknologi ini adalah teknik bagaimana menciptakan mesin-mesin seukuran molekul untuk memanipulasi dan mengontrol sebuah objek gitu. Melalui nanoteknologi, material itu dapat didesain sedemikian rupa gitu ya untuk memperoleh sifat dan material yang diinginkan tanpa memboroskan atom-atom yang tidak diperlukan. Jadi ingat bahwa salah satu prinsip kimia hijau itu adalah atom ekonomi. Nah, oleh karena itu nanoteknologi ini merupakan salah satu penerapan prinsip kimia hijau untuk tujuan pelestarian lingkungan. Nah, jadi itu materi pertemuan kali ini mengenai nanoteknologi. Kemudian Ibu udah ada tugas ya untuk kalian. Ada 15 PG yang harus kalian kerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Nanti Ibu share ya di grup WhatsApp. Ibu izin bertanya, Boleh. Ibu ini tugasnya individu atau kelompok? Individu ya, karena cuma 15 soal. Tapi boleh berdiskusi dengan temennya. Tapi nggak boleh ngeciplak ya punya temennya. Oke, makasih Ibu. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi mengenai materi kali ini? Cukup Ibu sudah mengerti. Alhamdulillah ya kalau cukup.
Kita akhiri pertemuan kali ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu di minggu selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Ya, sama-sama Ibu. Ini ya, Ibu stop ya. Ibu N.